Cerita dia mah emang begini, saya, sambil nangis dianya, saya, punya kerja, tapi kerjanya semacam apa, semacam tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, salawat senarung salam terlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ke keluarga, ke para sahabatnya, ke para pengikutnya, kita selaku umatnya mudah-mudahan jaga di poe kiamah dapat syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Terlebih dahulu AA berbicara di malam Jum'ah alhamdulillah diawali sejak silaturahim. Ada yang sejak silaturahim pada rekan-rekan datang ke sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan sejak silaturahim ini didapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala di tempat barokah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama kepada sahabat, saudara dimanapun yang maupun berbeda bahasa dimanapun adanya, itu tetap bersaudara, beda suku tetap bersaudara, alhamdulillah. Mudah-mudahan kitanya untuk di alam dunia jangan sampai ada bencana, jangan sampai ada bencana yang tak diinginkan, kemusibahan. Mudah-mudahan selalu semuanya diberikan lindungan, jangan sampai ada bencana, selalu sehat, alhamdulillah. Terutama yang dikenal, baik yang dikenal semuanya tetap bersaudara seikatan, sedulur, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat sehat, lindungan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Berbicara ya di malam Jumat ini, berbicaranya dina tentang apa? Berbicaranya yang ke satu, bercerita untuk malam Jumat. Begitu, untuk malam Jumat ada cerita ya. Mudah-mudahan cerita ini sepahit-pahitnya, mudah-mudahan jangan sampai kena kepada orang-orang yang belum merasakan, yang udah merasakan. Mudah-mudahan di jalan tobat, di jalan yang benar, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tak diinginkan. Seperti apa akan bercerita. Satu, saya tidak akan menyebutkan namanya, tidak akan menyebutkan kampungnya, tidak akan menyebutkan kotanya, cuman bercerita ini mudah-mudahan untuk jadi pelajaran untuk semuanya. Mudah-mudahan dapat hidayah, dibawakan taufiknya, jalan istiqomah yang baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dina pertama saya untuk mendengarnya. Pertama, waktu buka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya datang ke sini, waalaikumsalam. Itu ditanya tujuan mau apa datang ke sini. Mau sejak silaturahmi, alhamdulillah sejak silaturahmi. Kata AA, didoakan oleh AA, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan sehat, dan mudah-mudahan apa maksud tujuan sejak silaturahim ke sini, diawali sejak silaturahim, mudah-mudahan dijembarkan milik rezekinya, dipanjangkan umur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya begitu saya udah menanya, akhirnya dia seorang wanita ya. Wanita itu tinggi,
namanya, yaitu ya panggilannya ya mungkin ya namanya seperti namanya itu siapa itu namanya ya, namanya Nyai ya, tapi Nyai itu maaf ya, Nyai itu seluruh di alam dunia nama Nyai itu banyak, tapi saya yang penting tidak nyebut nama kampungnya, nama kotanya, namanya ada Nyai. Ya tuh kenapa berkerudung datang ke sini, pakai cadar datang ke sini, akhirnya pakai kerudung, pakai cadar, terus dan itu apa pakaiannya rapi, terus rapi ya, berkerudung, pakai cadar, alhamdulillah rapi gitu. Pas datang ke sini dihormati. Akhirnya sekali ya tetap mendoakan kebaikan kepada dia. 2 kali ya, tetap saya nerima. 3 kali datang ke sini. Pas 3 kali datang ke sini punya rasa ya, dalam rasa itu tidak kebohongan. Mungkin kalau punya ilmu mungkin ada rasa. Terus kalau misalkan tidak ada ilmu, misalkan ada feeling gitunya. Feeling itu pasti ada. Akhirnya kenapa saya punya rasa? 3 kali datang ke sini. Ditanya. Pas datang ke sini itu saya manggilnya apa ya? Ya teteh, apa teteh katanya ya. Teteh, saya akan mau nanya. Teteh alhamdulillah anu dihormat ku diri abdi, bahasa Sundana, ku diri saya gitu ya. Pakai kerudung alhamdulillah. Pakai cadar. Ya blus muslim alhamdulillah, selalu tertutup dari auratnya. Dari auratnya itu auratnya itu tertutup alhamdulillah kata saya. Iya, pakai gamis gitu. Tapi saya akan menanyanya apa kata saya. Maaf, tapi saya punya rasa, punya rasa, menjangan punya feeling. Teteh kerja enggak kerja. Oh enggak kerja. Kerja enggak kerja. Nah, tapi maaf saya akan menanya di balik ke kerja itu, jawab sejujur-jujurnya. Teteh kerja apa? Gitu. Enggak kerja. Akhirnya saya minta, ya Allah, berikanlah ini sebagai hambamu yang di depan saya kejujuran, jangan ada kata-kata kebohongan saya, ya Allah, kata saya. Akhirnya berapa menit, akhirnya saya berdoa, saya minta kejujurannya. Kalau saya ada kesalahan, ya Allah, berikanlah kami ampunan. Akhirnya dia menangis sampai keluar air mata. Kenapa teteh menangis? Kata itu ditanya ya. Kenapa menangis? Pas menangis itu dia itu ngomong, minta maaf. Yang ngomong itu, saya kerja apa? Terus kerja apa? Saya di dalam lisan saya tidak kerja apa-apa. Tapi di dalam hati, katanya di dalam hati saya mengakui saya orang itu sebagai orang ada kerjaan yang tidak layak didengar, karena saya ini benar-benar orang yang berdosa. Kata A, orang yang berdosa ini insya Allah datang ke sini kita jalan taubat. Kita jalan tobat, kita harus luruskan kalau bila mana ada kesalahan-kesalahan kita. Tapi yakin menurut saya, teteh datang ke sini pingin tujuan itu baik gitu. Tapi melihat tujuan baik akhirnya bercerita. Ya, saya tujuannya baik, pingin jalan baik. Kata mau jalan yang baik, seperti kita jalan yang
gak enak ada jalan seperti tol atau jalan yang seperti banyak kerikilannya. Mending jalan mana? Nah, saya ingin mau membawa teteh menjalan, ibarat jalan mau ke jalan tol. Nah, makanya teteh tolong ngaku dulu sejujurnya apa. Akhirnya bercerita, saya itu kalau malam di booking gitu. Ya gitu. Di bookingnya itu katanya sehari itu harus dapat 5. Nah gitu ya. Akhirnya itu tertawa dan ada kesedihan gitu. Jadi ada tertawa, ada kesedihan gitu. Jadi di booking, terus di bookingnya itu harus ada sehari atau dapat 5 orang. Kenapa? Katanya saya melaksanakan ini di booking semacam apa itu di booking ya. Di booking itu mungkin kalau bahasa kasarnya disewa ya, disewa. Jadi mungkin kalau diberikan garisnya mungkin disewa ya. Nah, disewa di booking itu apa teteh, kata saya agak nggak ngerti. Akhirnya bercerita, mungkin kapalang jujur. Sina di booking teh cenah lamun ti peuting kalau malam itu saya itu masuk seperti kerja terus cari terus ada lelaki misalkan melayani ya, mungkin kita emang nggak tahu semacamnya yang melayani karena cerita dia. Emang cerita mah saya minta maaf nih, cerita dia mah emang begini. Saya sambil nangis dianya. Saya punya kerja, tapi kerjanya semacam apa, semacam tempat jablay itu. PSK. Oh iya, dia kerja masuk PSK. Akhirnya jujur ya, masuk ke PSK gitu. Habis PSK, dan itu katanya di booking. Di bookingnya itu seharinya harus dapat 5 orang. Harus dapat 5 orang tuh per hari. Akhirnya pas dapat 5 orang sehari. Jadi sehari itu harus dapat 500.000. 500.000 sehari dapat 500.000. Gak tahu dianya pegang berapa, ada dibagi-bagi persen gitu ya. Akhirnya begitu dia cerita ya, tadi ceritanya mengaku terus jadi di booking gitu ya. Pas di booking itu ya dianya harus dapat uang, mungkin dia intinya cari uang gitu ya. Tapi cari uang itu tidak jadi jalan caranya dianya sampai ya jalan-jalan semacam jalannya mungkin tadi masuk ke jalan jalan semacam jablay ya. Ya pastinya masuk ke jalan jablay. Akhirnya dia mengaku ya. Pas mengaku berarti piling terus menyambatin. Akhirnya mengaku pas juga itu. Pas mengakui gitu ya. Terus kata dia, kenapa mau datang ke sini curhat? Pas curhat konsultasi. Karena kehidupannya selalu susah senang gitu ya. Jadi susah senang itu kebanyakan menderita gitu. Kebanyakan itu menderita, jadi di sisi kehidupan itu banyak kemusibahan gitu. Banyak kemusibahan, banyak kesibukan, banyak kemusibahan. Kemusibahan itu bermacam-macam ya, sampai kelilit hutang. Padahal tiap malam itu hitungkan penghasilannya sampai 500.000, 250.000 misalkan. Tapi itu sampai banyak kemusibahan dan kelilit dengan keutangan gitu. Akhirnya menderitalah terus, membawa malapetaka gitu. Akhirnya dia punya anak ya. Punya anak itu sakit gitu. Punya anak sakit ya. Akhirnya dia ngomongnya Pak Ustadz ya, tapi tidak mengakui sebagai seorang ustadz, hanya orang biasa gitu ya.
hanya orang biasa saya, sama orang biasa banyak dosa gitu. Akhirnya tolong Pak Ustadz, pingin dibantu doa. Pingin dibantu doa, anak saya lagi sakit. Bantu sakit. Menurut saya, udah ke medis belum? Ke mantri atau ke dokter? Gitu. Kalau ama itu dokter dulu deh. Mungkin itu penyakit dokter. Akhirnya saya udah berobat kemana-mana, udah ke dokter, ke medis. Oh mungkin udah ke dokter, ke medis. Akhirnya datang. Bukan medis, semacam mungkin bahasanya ya orang yang mendoa al-hikmah ya, mungkin jalan doa, datang ke sini pingin didorong doa ya, pingin didorong doa, intinya pingin sehat. Tapi saya hanya orang biasa mendoakan. Jadi contoh misalkan ini minta air, ya udah saya bisa mendorong doa, pas mendorong doa maupun medis maupun penyakit non medis, asalnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan. Kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan sehat kalau saya. Menurut saya mendoa sebisa-bisa aja. Saya tidak bisa apa-apa, hanya memohon aja kepada Allah. Ini manusia, ya Allah berikanlah kesehatan. Akhirnya datang ilapat ya, datang petunjuk, kata petunjuk ini bisa sehat anak ini, tapi tolong kamu katakan lisanmu nanti kalau ketemu dengan wanita, dengan ibunya, ya teteh ini anaknya bisa sehat, kata saya. Alhamdulillah. Tapi tolong, kata saya, jangan sampai teteh melakukan hal yang cerita sama teteh yang diceritakan, jangan dilakukan lagi, kata saya. Karena hasil saya petunjuk, saya meminta, memohon dengan doa. Jawabannya apa? Karena hidup itu punya bencana, punya malapetaka, karena ulah sendiri. Akhirnya tujuan butuh uang, tujuan mencari uang, akhirnya jalan yang tidak benar, akhirnya tidak berkah gitu. Tapi ada anak ingin sehat, ya ingin sehat, boleh, tapi ada satu syarat apa? Harus taubat. Saya demi anak saya ingin sehat, tapi saya akan tobat. Alhamdulillah, kata saya, akhirnya tobat, membaca kalimat syahadat, ya, baca kalimat syahadat, akhirnya tobat. Kata saya, mulai sekarang jangan sampai sekali-kali lagi, harus jalan yang benar. Kalau misalkan kerja, harus jalan yang benar, yang layak dan yang halal, kata saya. Iya, saya mau tobat. Akhirnya kata saya, teteh dalam satu dandanan, dalam satu pakaian muslim, alhamdulillah saya hormati, tapi ada akhlak yang tidak benar. Akhirnya sama saya, tolonglah jangan begitu, harus seimbang dengan akhlak dan pakaian, seperti begitu ya ceritanya. Maka dengan itu jangan sampai kita hal terjerumus semacam kerja-kerja yang sebagai gak halal, yang tidak baik, akhirnya kan tidak berkah gitu. Pas anaknya udah sehat, anaknya alhamdulillah sehat, begitu sehat dia langsung begitu sehat ya, sebelum sehat dia tobat, karena janji kalau di mana sehat dia akan tobat. Alhamdulillah ya gitu. Pas tobat, anak udah sehat dia tobat. Akhirnya pas tobat datang lagi, alhamdulillah. Tapi maaf, katanya. Maafnya apa? Saya melakukan lagi, katanya. Kapan? Semalam. Ngejablai lagi, katanya. Semalam berapa? Semalam ya tetap seperti biasa. 5 atau 2 itu dulu ya. Tapi kenapa, kan ada perjanjian, katanya mau tobat, anak udah sehat, tapi terpaksa. Terpaksanya kenapa? Karena butuh uang, perekonomian. Tapi kenapa menurut saya? Yang cari uang itu ada, mau kerja, mau jadi kerja di rumah ya, sebagai rumah tangga, kerja di rumah nyuci atau gitu, itu yang halal. Maupun keluar tenaga, keluar keringat, itu halal. Semacam kerja yang menjadikan
pekerja rumah ya, namanya itu membantu ya, membantu pekerja rumah gitu ya, sebagai pel-pel atau pembersih itu halal. Udah keluar keringat, udah keluar kesang gitu. Tapi itu emang keluar keringat, emang keluar kesang, teteh, emang keluar tenaga. Tapi itu jalannya yang mendorot, itu tersiksa gitu. Mendorot yang tersiksa karena badan udah tersiksa, akhirnya penghasilan itu tersiksa, menderita. Ya begitu menurut saya. Pas cerita ya dari pertama, terus udah tobat, anak udah sehat, melakukan lagi itu cara kasarnya jablay ya. Jablay. Pas ngejablay lagi, pas ngejablay. Akhirnya pas ngejablay udah ngejablay lagi. Ya Allah. Saya tidak ikut-ikutan ya Allah. Hanya saya sedih. Hanya saya bisa memohon kepada Allah, ya Allah ini manusia, berikanlah taufik dan berikanlah hidayah dan taufik yang benar-benar jalan yang benar. Tujuan awal pertama jalan kerikil ibaratnya jalan yang seperti halus dan seperti tol. Kita tujuan yang ingin jalan yang lurus. Ajaran-ajaran di para wali itu jalan yang lurus. Kita harus menuntun, kita harus membawa orang yang jalan lurus, jangan sampai jalan yang enggak lurus gitu ya. Jalan yang tidak benar, kita harus jalan yang lurus gitu. Menurut atas dasar-dasar petunjuk atau karomah super karomah, harus jalan yang lurus gitu. Maupun ada di orang yang pintar ulah kabalingar gitu aja, tetap orang harus punya tujuan yang baik, usaha yang benar, yang halal. Jangan sampai kita yang nggak jujur intinya. Nah akhirnya udah cerita, pas cerita itu dia anak udah sehat, melakukan lagi begitu ya. Saya hanya bisa pasrah, bisa pasrah, dia ya udah teteh saya udah melakukan, kalau melakukan lagi teteh saya udah memberikan tobat, udah memberikan kata-kata terbaik, udah memberikan arahan yang baik. Tapi itu mah teteh menurut saya, teteh kenapa teteh tobat tapi melakukan lagi. Akhirnya saya bingung gitu, tapi saya hanya bisa mendoa teteh mudah-mudahan jalan yang baik dan istiqomah. Akhirnya dia pulang gitu ya. Akhirnya pulang, saya kesini minta maaf dan benar minta maaf katanya. Maka minta maafnya apa? Saya udah tobat katanya, berbalik lagi. Masa udah tobat orang melakukan lagi? Seharusnya tobat itu benar-benar maka gitu ya. Saya ini mah tobat melakukan lagi gitu. Akhirnya sekian, udah lama, udah berapa tahun gitu. Ada kabar, katanya anaknya meninggal, gitu. Anaknya meninggal, gitu. Anaknya meninggal, ya gitu. Jadi anak meninggal itu, kena anak meninggal yang sesatu, udah patokan ya, udah patokan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur waktunya. Mati, waktunya maut, udah ada waktu catatan. Tapi ada syariatnya. Ya mungkin ada syariatnya, ini manusia semacam tobat cara mempermainkan, akhirnya mungkin ada balasan gitu ya. Ya ada peringatan, udah jalan yang lama, maka dengan itu orang yang jalan yang benar, alhamdulillah. Jalan yang enggak benar, yang seperti cerita yang tadi. Jadi kita harus tobat itu benar-benar. Tolong jangan memainkan tobat itu. Jangan tobat, kita melaksanakan tobat, jangan memainkan gitu. Memainkan kitanya sebenarnya tobat itu kalau kita melakukan keburukan, jalan yang tobat sedetik pun diampuni kesalahan kita, dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni tobat kita. Tapi jangan terulang lagi. Nah, kalau terulang lagi akan berlipat-lipat itu sebagai dosa-dosa itu. Ya, gitu. Akhirnya ada bumi dan alam. Bumi dan alam itu jadi saksi. Akhirnya akhirnya bumi dan alam itu lagi mencari minta ini berikanlah itu, nggak tahu mungkin ada alam bumi gitu yang tidak meridoi karena kelakuan dia. Akhirnya
Ya gitu, anaknya lama kulama yang disayangi dia itu udah sehat meninggal ya pas meninggal datang lagi ke sini. Saya punya anak udah meninggal, pada saya ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata saya. Mudah-mudahan saya hanya berturut berduka, hanya mudah-mudahan aja diterima atas sisi Allah amal kebaikannya, terus saya dilegakan di alam kuburnya, jangan disempitkan, diterangkan itu dalam perkuburan. Tapi kata saya, gimana tuh sekarang urusannya ini? Tetap saja katanya melakukan lagi, tetap aja katanya, maupun anak meninggal tetap aja dia melakukan lagi semacam kerja jabla. Saya bingung, saya seperti itu bingung saya kekeh gitu, nggak sesuai nama kekeh gitu, bingung. Maka untuk para saudara-saudara yang dimanapun yang berada, ini hanya bercerita di antara pekerjaan itu tadi semacam wanita aja ya. Jadi kita itu kerja ya, keringat keluar tenaga. Jadi yang penting jalan yang kasih yakin untuk pembahasan ulama, bahasan hadis, nanti ada di hadis ada keterangan mungkin itu tidak ada ridha Allah, kerja semacam bejablay gitu ya. Mudah-mudahan untuk semuanya jadi pelajaran ya. Cerita itu emang saya hanya bisa ada sedihnya, ada kesalahnya kepada orangnya, tapi saya hanya bisa memohon kepada Allah mudah-mudahan jangan sampai terulang lagi kepada dirinya, dibukakan taufik dan hidayahnya, khususnya untuk semuanya bila mana jalan yang salah, yang udah menyesali, akhirnya tobat itu jangan mempermainkan, jangan sampai kita mempermainkan tobat, udah jalan benar terus melakukan lagi. Maka dengan itu, kalau tobat jalan yang benar kita melakukan lagi, tunggulah kehancuran, tunggulah kemusibahan ini di alam dunia atau kemusibahan kepada pribadinya, gitu ya. Maka dengan ini saya mencerita orang yang tadi ya, makanya saya suka sedih gitu ya cerita itu ya Allah. Mudah-mudahan diberikan keamanan, kalau nggak begitu nanti di alam dunia cara enggak ramai ya, tapi tetap kita harus kita mengayomi, mengelingi gitu ya, membawa ngelingan, membawa karena jalan yang benar, yaitu menjalan benar dari masalah. Cuman aman hanya orang biasa ya, tidak ngobrol pakai keterangan, pakai hadis gitu ya. Cuman ada hasil pilih dan hasil ilmu. Ini cerita orang yang berhubung, cerita orang pakai cadar, please gamis, akhirnya ada posisi lain. Jadi kerja apa kurang kadang-kadang kesing ini sing sebagai pakaiannya benar-benar rapi, tapi hati-hati di sisi itu kadang punya hati keburukan. Jadi maka lebih baik yang dimanapun tidak lihat dandanan, tetap kita rangkul. Siapa tahu orang yang dandanan preman tapi hatinya baik, tapi tetap kita orang yang preman, tetap yang orang, terutama yang muslim yang dandanan rapi itu alhamdulillah. Tapi gitu, sayang pengalaman saya itu, gitu pengalaman saya yang suka yang kemarin, yang dulu ya cerita datang ke sini, itu mah gak kayak preman gitu, udah tertutup aurat gitu, tapi ada keburukan di sisi itu, kerjaan yang tidak layak gitu. Maka lebih baik kita jalan yang benar, terus dandanan itu yang baik, kemuslimannya, tutup wanita dengan auratnya kalau sebagai kita mengakui Islam. Selain dandanan,
selain pakaian, kita harus serasi dengan hati. Jangan sampai hati berbicara tetap saya mah berbohong, atau kita melakukan yang keburukan, tapi dangdanan mah saya mah hanya menyamar, casing, ya gitu. Nah, jadi saya mah hanya berbicara untuk malam Jumat ini untuk semuanya, bercerita ya, mudah-mudahan bercerita ini jadi cerita pelajaran yang baiknya mudah-mudahan bermanfaat, yang enggak baiknya jangan ditiru. Itu aja ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun 2022 ini selalu mendoakan mudah-mudahan seluruh dalam dunia, terutama di Indonesia, jangan ada kemusibahan, jangan ada kerusuhan, kita mudah-mudahan diamankan, jangan ada penyakit gitu ya, semacam COVID, mudah-mudahan jangan sampai ada penyakit COVID dan COVID ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Cukup dari saya cara ngobrol, kekurangannya, kelebihannya, yang enggak nyamannya minta maaf, ini hanya kata-kata dan cerita pribadi gitu ya, cerita pribadi. Misalkan enggak ngerti dalam bahasanya atau enggak ngerti dalam cerita mah, ini mah yang ngerti aja, yang ngerti hiburan untuk malam Jumat. Mudah-mudahan malam Jumat ini malam Jumat barokah, malam dan siangnya diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup dari saya, cukup gitu aja. Silakan siapa yang mau berbicara gitu.